Apa benar Pak Kodari yakin Anda bakal ditolak itu bahwa 40 jadi 35 tahun cawapres? Pertama, kita ini sebetulnya berbicara terlalu jauh. Harusnya di tempat ini ada pemohon. Untuk diketahui bahwa permohonan ini sebetulnya bukan satu pihak saja, ya, tetapi sekarang ada 9. Ada 9. Ada 9 begitu. Nah, Ya. belum tentu Andre juga, yang Pak. Setiap pemohon itu punya argumentasi dan alasan yang sama. Karena itu sebetulnya menurut saya setiap permohonan ini akan diurus satu-satu, disidangkan satu-satu. Dan karena itu ya kalaupun misalnya meleset atau tidak berhasil di satu permohonan, bisa saja diterima permohonan yang lain. Saya udah cek tuh secara singkat. Ada yang mohon agar usianya turun dari 40 jadi 35. Ya. Satu. Ada yang mohon agar 40 boleh, tetapi sudah berpengalaman dalam pemerintahan. Itu 2 tadi ya. 3. Ada yang meminta usia jadi 25. Ya. Kemudian ada juga yang minta usia menjadi 21. Ya. Bahkan di ruangan ini, ya, menurut saya kita mendengarkan satu argumentasi lagi. Ya, betul. Apa itu? Meminta agar 17 tahun. Yang dari minta- Effendi Ghazali dan Titi Anggraini. Cuman mereka nggak majukan permohonan. Oke. Mereka tadi mengatakan bahwa kalau boleh memilih, berhak juga untuk dipilih. Oke. Berarti sebetulnya usia 17. Terlepas gitu. dari itu semua, Anda pribadi melihat MK bakal mutus. Kalau menurut saya akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Karena apa? Sederhana saja. Ya. Seseorang itu kalau sudah dianggap dewasa, berarti cara berpikir sudah oke, maka dia berhak memimpin. Nah, masalah bahwa kemudian ada banyak undang-undang mengatur sekian banyak umur, itu kesalahan pembuat undang-undang. Justru disitulah kemudian kita membutuhkan Mahkamah Konstitusi. Bang. Jadi Mahkamah Konstitusi itu ada untuk tempat kita mengadu, memohon apabila ada hak konstitusi kita yang dilanggar oleh pembuat undang-undang. Ya. Nah, saya ambil satu contoh. Herman Safar, wali kota Bukit Tinggi, usia 37. Kemudian Pandu Kesuma, wakil bupati Lampung Selatan, usia 35. Nah, mereka ini kan kalau mau jadi wakil presiden, usianya nggak bisa, karena dibatasi oleh undang-undang. Hak konstitusionalnya dihalangi, nah, maka mengadulah dia ke Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi Anda berpendapat bahwa memohon 40 jadi 35 itu adalah hak konstitusi. Betul. Yang kedua, Anda yakin bakal dikabulkan oleh Mahkamah Sangat Konstitusi? yakin. Pertama yang diuntungkan tentu adalah anak-anak muda ya, yang pada hari ini menjadi pejabat publik. Ini ada konteks juga, Bang Hotman, bahwa pada hari ini ada banyak anak muda yang menjadi bupati, wali kota, gubernur. Itu sesuatu presiden yang mungkin tidak terduga juga sebetulnya oleh partai politik dan para pembuat undang-undang begitu. Karena ini sesuatu fenomena yang baru ya, sesuai dengan zamannya. Kita ini sebetulnya agak melangkah terlalu jauh. Ya, karena apa? Gibran, kalaupun misalnya dikabulkan permohonan itu, belum tentu juga mau maju. Belum tentu maju loh. Menurut Anda, Belum tentu maju lah ya. Belum tentu maju. yang jadi kedua, cawapres kalau dia mau maju, panjang waktu jadi kita singkat. bisa Prabowo, bisa juga Ganjar. Jadi sebetulnya Mahkamah Konstitusi ya itu ya keputusannya nanti kembali kepada masing-masing partai ini, kepada masing-masing calon presiden ini. Saya yakin ini akan dikabulkan karena konstruksi Hakim MK ini walaupun sama-sama 9 Sulaiman, 9 ini sumbernya 3, ada dari Mahkamah Agung, dari institusi kehakiman, ada dari presiden, ada juga dari DPR. Jadi sebetulnya walaupun ada pertimbangan akademik, ada pertimbangan hukum, ada pertimbangan praktisi, tapi sense politik itu juga pasti akan berjalan di sana.